atas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Salam damai dan berkat Tuhan hari ini senantiasa terus menyertai kita, dan semoga kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga kita, dan semoga segala usaha baik kita hari ini, rencana kita, pekerjaan kita, dan seluruh pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kita. Saudara-saudari, kita berada dalam masa Prapaskah, dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekeliling. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya pada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagian. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktu." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Kata imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksud. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam perumpamaan hari ini, Yesus sebenarnya mau mengisahkan bagaimana cara ia akan mati, ya. Bagaimana cara ia ditolak, ya. Bagaimana cara dia dirampas, ya, dari segala apa yang menjadi miliknya. Bahwa orang-orang akan menolak kehadirannya, orang-orang akan membunuhnya. Itulah yang juga yang terjadi dalam bacaan pertama ketika saudara-saudara Yusuf, ya, saudara-saudara Yusuf iri hati, benci terhadap Yusuf karena ayahnya, ya, ayahnya itu lebih dekat dengan Yusuf, dan mereka benci karena waktu itu ayahnya terlalu mengasihi Yusuf. Bahkan pada saat itu Yusuf, ya, membuat sebuah jubah yang maha indah baginya. Israel membuat jubah yang indah bagi Yusuf, dan saudara-saudaranya membenci, iri. Mengapa Yusuf dikasih? Yang kita tahu akhirnya cerita bahwa ia dijual, ya, dijual lalu dia dibawa ke tanah Mesir, dan bahkan kita tahu dia menjadi gubernur di tanah Mesir. Dan tanah Mesir itu pula ia yang menyelamatkan saudara-saudaranya. Ia yang sudah dibuang, ia yang dibenci,
Ia yang akan menyelamatkan saudara-saudara. Ia pula yang akan menyelamatkan ya bangsanya sendiri dari kelaparan. Demikian pun dalam bacaan Injil. Yesus yang dibuang, Yesus yang dibenci, Yesus itulah yang akan datang, yang memberikan kehidupan baru, yang memberikan harapan baru, yang memberikan cinta sejati, yang memberikan keselamatan bagi manusia. Yesus mengatakan, ya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu pencuri. Artinya batu yang menjadi batu penting. Oleh karena itu saudara-saudari dalam hidup kita, mungkin kadang kita dalam seharian kita juga mempunyai sikap yang sama. Sikap cemburu, sikap iri hati, sikap benci, ya, sikap ketidakadilan. Ya. Kita selalu ingin kita yang dihormati, kita yang dihargai. Kita sendiri tidak mau menghargai orang lain. Ya. Kita selalu memilih mengkambing hitamkan orang lain. Dalam masa puasa ini, dalam masa prapaskah, waktu untuk berbenah diri. Ya. Mungkin kita adalah orang-orang yang saat ini juga menyalibkan Yesus dengan cara hidup kita. Ya. Kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak sepantas. Ya. Bahkan kita kadang-kadang menyalahkan Allah dalam hidup. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan dalam hidup, kesusahan, lalu kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan, seolah-olah bahwa Tuhan itu yang membuat kita menjadi susah. Kita lupa bertanya pada diri kita sendiri bahwa sesungguhnya sumber dari segala kesusahan, penderitaan manusia adalah diri kita, bukan. Sebab Allah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang memperhatikan, Ia peduli kepada kita. Kita yang jauh dari kita, yang memusuhi Tuhan, kita yang membenci Tuhan. Melalui apa? Melalui pikiran kita, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita yang tidak pantas dan layak di hadapan. Mari selama masa prapaskah kita berbenah diri. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan, bagaimana relasi kita dengan orang-orang terdekat kita, bagaimana relasi kita dengan teman-teman kerja kita, bagaimana relasi kita dengan bawahan kita, dengan karyawan kita, dengan pembantu kita. Saudara-saudara, semoga masa prapaskah ini membuat kita menjadi lebih baik untuk berbenah diri menjadi pribadi-pribadi yang layak dan pantas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.